konsep terkini dalam patogenesis otitis media suppuratif kronis. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa otitis media suppuratif kronis didefinisikan sebagai suatu infeksi kronis yang melibatkan lapisan mukoperiosteal telinga tengah yang memiliki karakteristik adanya perforasi membran timpani yang persisten dan juga ditandai adanya keluarnya cairan dari telinga tengah baik intermiten maupun persisten dalam kurun waktu tertentu. Untuk batasan waktu, WHO memberikan batasan waktu lebih atau sama dengan 2 minggu, sedangkan di lapangan para klinisi THT biasanya memakai batasan waktu lebih sama dengan 6 minggu atau 3 bulan. Secara epidemiologi, otitis media suppuratif kronis masih banyak. Untuk di dunia dilaporkan oleh WHO sebanyak 65 sampai 330 juta penduduk dunia pernah mengidap otitis media suppuratif kronis dengan kasus baru sebanyak 31 juta tiap tahunnya. Untuk prevalensi OMSK ini bervariasi dari 2 sampai 46%. Kasus yang paling sedikit prevalensinya dilaporkan di beberapa negara Eropa. Untuk prevalensi yang intermediate dilaporkan di negara Asia Pasifik, dan yang paling tinggi sebanyak 46% dilaporkan pada suku Aborigin dan Indian. Di antara banyaknya penduduk yang menderita OMSK itu, ada sekitar 22,6% menderita OMSK di bawah usia 5 tahun, dan 50-60%-nya menderita kurang pendengaran akibat OMSK, yang tentunya bisa mempengaruhi proses belajar berbicara dan berbahasa. Untuk di Indonesia sendiri, ada survei pada tahun 1996 pada 7 provinsi, didapatkan prevalensi 3,8%, dan ini termasuk tinggi, termasuk perhitungan dari WHO. Kemudian tahun 2007 malah prevalensinya meningkat menjadi 5,4%. Kami ada data di RSCM misalnya di tahun 2008 didapatkan 783 kasus severe dan 601 kolestiatom. Sedangkan di tempat kami bekerja di Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten pada tahun 2014 sampai 16 coba kami hitung didapatkan 978 case atau 48,3% dari seluruh kunjungan poliklinik THT. Otitis media suppuratif kronis ini tentunya menimbulkan berbagai masalah, dimulai dari permasalahan keluhan fisik, keluhan telinga, keluar cairan, kurang pendengaran, berdengung, apalagi kalau terjadi komplikasi baik di telinga dalam maupun dari intrakranial. Mungkin ada keluhan lainnya seperti pusing berputar, nyeri kepala hebat, demam, dan sebagainya yang tentunya mengganggu aktivitas dari pasien. Sedangkan masalah non-fisik tentunya akan mempengaruhi kondisi emosional. Pasien akan menjadi lebih mudah emosi, mudah lelah, dengan kualitas hidup yang terganggu, baik untuk proses belajar mengajar maupun untuk bekerja. Dan tentunya hal ini mengganggu social interaction dari para pasien tersebut, di mana kita tahu berapa banyak anak-anak yang menderita OMSK ini di sekolahan, mungkin diejek atau dibully oleh temannya karena memang keluar cairan dari telinga berwarna kuning, hijau, berbau, dan dianggap menjijikkan. Kemudian akibat OMSK ini tentunya pasien akan mencari pengobatan yang menyebabkan bertambahnya beban ekonomi dalam keluarga. Untuk beban ekonomi, biaya yang dikeluarkan ada beberapa, yaitu direct cost untuk membiayai periksa ke dokter, ke laborat, pemeriksa imaging, dan juga untuk membeli obat ataupun untuk tindakan operatif. Sedangkan hidden direct cost itu juga dana-dana yang keluar untuk mengobati beberapa penyakit yang bisa dianggap faktor risiko atau faktor memperberat dari OMSK, seperti adanya infeksi saluran napas atas yang tentunya juga harus dikoreksi atau diobati, seperti rhinosinusitis akut maupun kronik, rinitis alergi, tonsilitis kronik, dan juga beberapa variasi anatomi, misalkan di hidung ada septum deviasi, konka hipertrofi, dan sebagainya.
Untuk indirect cost adalah biaya yang tidak tampak, ini berhubungan dengan bolos, hari membolos apabila dia bersekolah, dan juga tidak bekerja atau izin dari para pekerja yang bekerja di pabrik maupun karyawan baik negeri maupun swasta. WHO dalam menghitung disease burden dari OMSK ini tidak memiliki hitungan-hitungan tertentu yang ekuivalen dengan sejumlah nominal, misalkan US dollar dan sebagainya. Jadi yang bisa mewakili untuk disease burden pada OMSK ini adalah angka prevalensi yang telah kami sebutkan tadi, dan juga di sini ada kriteria, yaitu kriteria DALYS. DALYS adalah Disability Adjusted Life Year, yang merupakan kalau dalam OMSK ini adalah untuk mudahnya tahun yang hilang akibat angka kesakitan dari OMSK, dan di sini dihitung sebanyak 2 juta DALYS menurut WHO. OMSK merupakan bagian dari otitis media secara umum, dan otitis media ini bisa terjadi akibat interaksi yang sangat kompleks dari berbagai faktor, yaitu faktor dari inang atau host, faktor dari agent, dan faktor dari environment atau lingkungan. Faktor dari inang antara lain dipengaruhi oleh sistem imunitas, usia, jenis kelamin, predisposisi, genetik, penyakit-penyakit yang lain, variasi anatomi. Kemudian untuk faktor agent di sini bisa disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Untuk lingkungan contohnya ada masalah musim, kebiasaan merokok, kebiasaan cara untuk minum ASI, obesitas, kemudian kepadatan penduduk juga berpengaruh. Otitis media supuratif kronis tidak terjadi begitu saja secara sendirian, tetapi merupakan suatu kompleks antara 3 faktor tadi, host, agent, dan environment, yang dimulai biasanya oleh otitis media akut yang tidak mengalami resolusi dengan baik karena pengobatan yang kurang tuntas atau kurang tepat. Sehingga otitis media akut ini bisa berkembang menjadi otitis media efusi maupun otitis media kronik dengan efusi, yang kesemuanya berpotensi untuk menjadi otitis media supuratif kronis. Ini merupakan bagian untuk mengetahui bahwa dalam telinga tengah ada beberapa faktor yang mempengaruhi untuk terjadinya OMSK. Yang pertama faktor imunitas. Di sini ada sedikit saya kira saya ingin menyampaikan. Di sini ada 2, imunologik dan imunologik. Non-imunologik misalkan barier fisik yang terdiri dari struktur epitel, mucus ciliary transport maupun mucus blanket. Sedangkan barier kimia antara lain karena keasaman dari mukus dan adanya enzim seperti lisosim maupun defensin. Sedangkan imunologik di sini kita mengetahui ada makrofag maupun neutrofil. Untuk adaptif imun sistem yang berperan di sini didapatkan IgE sekretorik dan IgG pada cairan telinga tengah, dan juga didapatkan sel yang memproduksi IgE pada mukosa telinga tengah. Faktor yang berikutnya adalah genetik. Di sini dilaporkan terutama pada pengkajian hewan-hewan coba adalah terjadinya polimorfisme pada sistem imun, yaitu pada interleukin 6, interleukin 10, dan TN tumor necrosis factor, yang merupakan faktor prediksi terjadinya otitis media bila dihubungkan dengan kejadian infeksi rhinovirus. Kemudian juga dilaporkan adanya polimorfisme pada gen FBXO11 yang diasosiasikan yang berhubungan dengan otitis media efusi dan otitis media kronik dengan efusi. Mikroorganisme penyebab mayoritas adalah bakteri. Di sini dimulai dengan Pseudomonas aeruginosa, disusul oleh Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacteroides, Clostridium, Rofotella, Fusobacterium, Aspergillus, dan Candida albicans.
Di sini yang terbanyak adalah Pseudomonas dan Staphylococcus aureus, di mana Pseudomonas dan Staphylococcus ini akan bekerja sama dengan otopatogen yang lain untuk membentuk suatu biofilm. Pseudomonas aeruginosa memiliki karakteristik bisa membuat suatu kerusakan jaringan dengan mengeluarkan enzim dan toksin-toksin tertentu sehingga dia bisa bertahan dari antibiotik dan juga dari sistem imunitas tubuh. Biofilm ini yang terbentuk merupakan suatu kolonisasi bakteri yang tertanam pada matriks ekstraseluler dan berikatan dengan area surface di epitel yang bisa menyebabkan koloni bakteri ini tahan terhadap antibiotik dan tahan terhadap sistem imun tubuh. Biofilm ini juga melekat erat pada jaringan yang rusak seperti mukosa telinga tengah yang mengalami nekrosis, pada osteotic bone yang terekspos, atau pada beberapa otologic implant seperti tympanostomy tube yang menyebabkan sulitnya mengeradikasi bakteri yang berada di telinga tengah. Ini merupakan gambar dari siklus hidup bakteri. Bakteri hidup dalam tubuh manusia bisa dalam beberapa tahapan, tahap planktonik, tahap biofilm, dan tahap dispersal. Tahap planktonik misalnya bakteri memiliki sifat memiliki virulensi yang lebih rendah dan lebih sensitif terhadap antibiotik. Sedangkan dalam tahap biofilm, kuman lebih resisten terhadap antibiotik dan virulensinya lebih tinggi, memiliki metabolisme yang rendah, motilitas yang rendah, dan perlekatan dengan permukaan lebih tinggi. Biofilm ini bisa terjadi permulaannya akibat dari bakteri dalam tahap planktonik yang disebut free swimming bacterium melekat pada suatu permukaan. Apabila jumlah bakteri planktonik ini yang melekat bertambah, baik dalam jumlah maupun jenisnya, maka akan terbentuk suatu komunitas fungsional yang memiliki sifat yang berbeda dengan tahap planktonik yang sendiri, yang mandiri, karena telah memiliki atau terjadi suatu phenotypic shift, sehingga perilakunya berbeda, maka subpopulasi yang terbentuk akan memiliki beberapa aktivitas yang berbeda dalam hal motilitas, dalam produksi matrik, dalam sporulasi, dan semua feature yang diperlukan untuk terbentuknya biofilm yang sempurna. Biofilm ini juga memiliki nutrisi tersendiri sehingga tidak tergantung oleh inangnya, sehingga dan mampu untuk bertahan terhadap gempuran antibiotik maupun serangan sistem pertahanan tubuh manusia. Secara gambaran histopatologik didapatkan pada OMSK mukosa mengalami hiperplasia yang profuse dan bisa terbentuk suatu polip. Kemudian pada lapisan basal dan juga subepitel mengalami hiperplastik dan juga didapatkan sebaran neutrofil maupun makrofag dalam jumlah yang banyak. OMSK akan menyebabkan kurang pendengaran. OMSK biasanya menyebabkan kurang pendengaran tipe konduktif. Secara teori, apabila kokleanya intak dan dalam kondisi baik, maka kurang pendengaran yang terjadi adalah 30 desibel sampai 60 desibel. Apabila kurang pendengaran yang terjadi melebihi 60 desibel, maka bisa diperkirakan bahwa proses OMSK ini sudah mengalami komplikasi ke dalam koklea, seperti labirinitis, meningitis, atau misalkan karena adanya proses ototoksik akibat tetes telinga. Ini adalah beberapa penelitian yang menunjang OMSK itu bisa menyebabkan sensory neural hearing loss, yang pada intinya penelitian ini menunjukkan bahwa mediator-mediator inflamasi seperti metabolit dari asam arachidonat maupun nitric oxide akan merusak hair cell dari koklea. Begitu juga beberapa toksin, baik eksotoksin maupun endotoksin dari bakteri gram positif maupun gram negatif juga akan merusak baik inner hair cell maupun outer hair cell dari koklea, sehingga pasien menyebabkan tuli sensory neural.
Otitis media supuratif kronis diawali oleh otitis media akut yang tentunya dipicu dari infeksi saluran napas atas, sehingga terjadi suatu infeksi, radang infeksi di mukosa saluran napas yang menyebabkan salah satunya adalah obstruksi tuba. Obstruksi tuba ini yang keladi dari kejadian dari otitis media karena terjadi gangguan dari ventilasi maupun drainase ke arah telinga tengah, sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri, lalu kemudian berkembanglah otitis media akut. Otitis media akut sebanyak 75-80% bisa sembuh dengan sempurna, sedangkan sisanya berlanjut menjadi OMSK. Pada OMSK kita lihat pada tabel atas berwarna merah muda ditemukan beberapa mediator inflamatori seperti nitric oxide yang akan merusak hair cell, kemudian ROS atau reaktif oksigen spesies yang juga akan merubah profil dari mukosa maupun vaskularisasi dari mukosa telinga tengah, metabolit asam marakidonat yang juga merusak hair cell, histamin, sitokain, dan juga bakterial toksin. Juga ditemukan, dilaporkan dalam penelitian adanya biofilm di pasien-pasien dengan OMSK, peningkatan interleukin 8, dan beberapa sitokain yang lain. Juga didapatkan erosi tulang, kerusakan tulang pendengaran, dan juga kurang pendengaran pada pasien. Secara klinis, otitis media supuratif kronis dibagi menjadi dua, yaitu tipe tubotimpanik dan tipe atikoantral. Tipe tubotimpanik merupakan atau disebut juga sebagai severe atau benign type atau mucosal disease. Pada tipe ini tidak didapatkan komplikasi yang serius dan biasanya mempengaruhi bagian dari anterior inferior dari telinga tengah. Untuk tipe timpanik ini dibagi menjadi dua, yaitu OMSK aktif dan inaktif. OMSK tipe timpanik ini biasanya terjadi pada masa kanak-kanak dan juga merupakan sekuel dari otitis media akut yang tidak sembuh secara sempurna, infeksi yang terjadi yang berulang akibat infeksi dari saluran napas atas, misalkan rhinosinusitis akut, rhinosinusitis kronis, dan tonsilitis. Sedangkan dari telinga membran timpani yang berporasi biasanya akibat kemasukan air dari berenang, mandi, maupun dari keramas. Pada tipe otitis media supuratif kronik tubotimpanal didapatkan beberapa perubahan patologik seperti adanya perforasi di pars tensa yang biasanya merupakan perforasi sentral dengan posisi yang bervariasi. Di telinga tengah untuk MSK inaktif mukosanya normal, tidak ada discharge. Untuk yang aktif kita dapatkan mukosa yang udim dan discharge yang mukoid maupun mukopurulen. Apabila terbentuk polik maka akan berwarna pucat sampai merah muda. Tulang pendengaran biasanya masih intak dan mobile ya, tetapi kadang ada beberapa derajat nekrosis ringan pada tulang pendengaran. Apabila terjadi tympanosklerosis, maka akan menyebabkan kurang pendengaran makin berat, dan fibrosis dan adhesion akan menyebabkan mobilitas tulang pendengaran terganggu maupun tuba eustacii yang tertutup. Yang kedua adalah tipe atikoantral, disebut juga tipe unsafe atau dangerous type atau squamous muscle disease. Atikoantral ini memiliki resiko dan komplikasi yang lebih tinggi daripada tubotimpanal, melibatkan bagian posterior superior dari telinga tengah, yaitu daerah atik dan daerah mastoid. Biasanya berhubungan dengan perforasi di atik maupun di marginal, dan juga dihubungkan dengan kejadian adanya proses-proses erosi seperti osteitis, granulasi, kolestiatum, dan atelektasis dari membran timpani. Di sini beberapa perbedaan dari tubotimpanal dan atikoantral, di mana discharge pada tubotimpanal
profuse, mukoid, sedangkan antral lebih purulen dan berbau. Untuk perforasi biasanya tubuh timpanal sentral, antral marginal. Untuk kolestiatum, tubuh timpanal jarang ditemukan, di antral bisa ditemukan. Komplikasi untuk tubuh timpanal jarang, untuk antral banyak menimbulkan komplikasi. Sedangkan untuk orang pendengaran, tubuh timpanal menyebabkan kurang pendengaran konduktif, antral menyebabkan konduktif dan sensori neural atau mixed hearing loss. Perubahan patologis yang terjadi pada OMSK antral adalah terbentuknya kolestiatum, adanya osteitis dan granulasi, adanya nekrosis dari tulang-tulang pendengaran, dan kolestiatum granuloma. Menginjak kita kepada kolestiatum, untuk kolestiatum sendiri didefinisikan sebagai lesi kistik yang terbentuk akibat pertumbuhan dari epitel squamous kompleks berkeratin yang terdiri dari epitel yang berada pada perimetrik yang menyebabkan hiperkeratosis dan menumpuknya debris keratin di sekitar area mengalami infeksi. Bakteri bisa menginfeksi keratin matrik tadi dan membuat suatu biofilm dan menyebabkan infeksi kronik yang lebih parah dan proliferasi epitel yang luas. Kolestiatum ini diklasifikasikan menjadi kongenital dan acquired. Acquired dibagi lagi menjadi primer dan sekunder. Untuk kongenital kolestiatum, kolestiatum kongenital ini merupakan terbentuk dari squamous epitel yang terjebak di dalam telinga tengah maupun di temporal selama fase embryogenesis dan didefinisikan sebagai massa putih keabu-abuan di balik gendang telinga yang intak tanpa adanya riwayat keluar cairan dari telinga tengah maupun infeksi telinga tengah yang lain, tanpa adanya perforasi gendang telinga dan juga prosedur operasi di telinga. Kolestiatum bawaan atau didapat atau acquired primer ada 4 teori. Biasanya berhubungan di sini khasnya adalah tidak ada riwayat otitis media maupun perforasi membran timpani sebelumnya. Ada 4 teori yang biasa dianut, yaitu teori invaginasi, teori hiperplasi sel basal, teori metaplasi, dan teori invasi epitel. Teori invaginasi dimulai dari adanya disfungsi tuba eustasii yang menyebabkan tekanan negatif di telinga tengah. Tekanan negatif yang fluktuatif ini akan menyebabkan hilangnya support struktural pada membran timpani, terutama plas faksit, sehingga mengalami atelektasis. Sehingga terjadilah retraksi atau pocket retraction ke dalam telinga tengah dan akan mengubah pola pertumbuhan dari epitel. Teori hiperplasi sel basal dimulai dengan adanya papillary ingrowth atau finger-like ingrowth, pertumbuhan ke dalam lamina propria dari membran timpani. Pertumbuhan tersebut akan memisahkan pars kutanea membran timpani dengan jaringan lamina propria membran timpani, terus ke arah lamina basal dan akhirnya akan merobek atau memecah dari lamina basal ini sehingga akan menginduksi adanya kolestiatum. Untuk teori metaplasi di sini diakibatkan proses inflamasi yang berulang dan kontinu akan menyebabkan perubahan bentuk dari epitel kolumner menjadi epitel squamous kompleks berkeratin. Sedangkan teori invasi epitel biasanya terjadi di rusak space akibat infeksi yang berulang akan menyebabkan rusaknya dari lamina basalis dan menyebabkan atau memungkinkan invasi dari epitel
masuk ke dalam telinga tengah dan terbentuklah kolestiatum. Untuk kolestiatum didapat sekunder, ini ada beberapa teori yang sebenarnya hampir sama dengan yang di kolestiatum didapat primer, yaitu teori metaplasi, teori invasi atau migrasi, teori papillary growth, dan teori implantation surgery atau benda asing. Untuk kolestiatum yang didapat secara sekunder ini memiliki karakteristik pasien sudah pernah mengalami infeksi telinga tengah sebelumnya dan juga terjadi perforasi membran timpani sebelumnya. Biasanya berhubungan dengan perforasi yang di marginal maupun perforasi sentral, tapi sangat besar perforasinya. Untuk teori metaplasi, di sini terjadi transformasi epitel kolumner berubah menjadi epitel squamous karena infeksi kronis yang berulang dan terjadi dalam waktu yang lama. Untuk teori migrasi, epitel squamous kompleks diperkirakan bisa berpindah tempat atau meluas ke arah telinga tengah melewat pedang telinga atau membran timpani yang mengalami perforasi. Sedangkan papillary growth terjadi biasanya di pusat space akibat infeksi berulang, kemudian pertumbuhan epitel akan merusak dari basal membran dari membran timpani dan masuk ke dalam kafum timpani sehingga terbentuklah kolestiatum. Ini adalah bagan di mana kolestiatum terbentuk dari berbagai proses, baik kongenital maupun yang didapat, baik primer maupun sekunder, di mana primer tidak ada perforasi membran timpani, sedang sekunder ada perforasi membran timpani yang masing-masing berkontribusi membentuk suatu kolestiatum, dan kolestiatum ini akan menyebabkan proliferasi dari epitel squamous berkeratin. Kejadian infeksi kronis, baik dengan membran timpani yang intak maupun perforasi, akan menyumbang terbentuknya suatu granulasi di perimatrik yang menyebabkan infiltrasi dari T-sel dan makrofag, produksi beberapa sitokin, yang kesemuanya akan juga memacu proliferasi dari epitel squamous berkeratin untuk berproliferasi lebih luas dan lebih banyak. Proliferasi dari epitel squamous berkeratin ini akhirnya akan mengeluarkan beberapa enzim seperti proteolitik yang bersifat destruksi terhadap tulang di sekitar area infeksi. Kemudian selain itu beberapa enzim yang dikeluarkan adalah kolagenase, asid fosfatase, asid protease, lektotriene, dan beberapa sitokin. Demikian presentasi mengenai patogenesis dari otitis media supuratif kronis. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat memberikan informasi tambahan dan berguna bagi sejawat sekalian.